dalam mencari harta. Sering yang terjadi kita terjerembab, jatuh dan terjerumus ke dalam pencarian harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sering terjadi, bahkan sebagian beberapa kasus yang saya temui di umur-umur pensiun, akan pensiun, ya, atau bahkan setelah pensiun, ternyata puluhan tahun dia bekerja mengais rezeki dengan cara yang haram. Maka seorang muslim tentu tidak akan bisa bertahan hidup bila dia tahu kondisinya sekarang dalam mencari harta atau profesi pekerjaannya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia tidak akan berani bertahan. Sampai saya di Pontianak, ada salah seorang ikhwan beritahukan, "Ustaz, ini ada teman kita Ustaz." Kenapa beliau? Katanya semenjak mendengar ceramah-ceramah Ustaz di televisi dan di YouTube, 3 hari gak bisa tidur dia Ustaz. Terus carikan solusinya kalau gak bisa tidur. Bisa dengan obat penenang solusinya? Pasti tidak bisa. Solusinya adalah tinggalkan yang haram tersebut. Kebanyakan manusia takut dalam hal ini. Dia sudah berada di zona aman selama sekian tahun, sekian bulan, sekian tahun berada di zona aman. Kemudian sekarang mulai meninggalkannya dan mulai merintis dari nol. Ada yang berani? Ada. Itu orang-orang yang takut kepada azab Allah Azza wa Jalla dan orang-orang yang merasakan kondisi jiwanya begitu hancur dan dia ingin mencari cara cerdas untuk selamat dari hal ini. Cara cerdasnya cuma satu, berhenti. Enggak ada cara tikung sana tikung sini kemudian jadi halal, tidak. Berhenti dari yang haram, cari yang halal. Selesai urusannya sudah. Besok tidur dia itu. Enggak perlu minum pil. Kasus yang sama ketika saya di Semarang memberikan tabligh akbar juga dengan tema riba. Moderatornya, tapi bukan yang ini moderatornya, dia bercerita sebagai takdim, sebagai prolog. Dia mengatakan ini kasus pembahasan yang saya pernah alami sendiri selama lebih 20 tahun. Saya bekerja di salah satu bank BUMN di Jakarta dan tinggal di Semarang. Level saya sudah sangat tinggi. Tetapi satu yang tak pernah saya tahu menahu, yang mungkin dengan itu Allah menegur saya, setiap saya mau pergi ke kantor pasti kepala saya merasa sakit dan saya harus minum Panadol. Artinya lebih dari 20 tahun saya telah minum Panadol untuk menghilangkan rasa sakit kepala. Kemudian alhamdulillah ada yang menasihati, jangan-jangan karena profesi kamu di bidang riba ini sakit kepalamu terasa. Dia sudah berobat ratusan juta, tak satu pun dokter yang mampu mengobatinya. Kemudian dia coba ikuti nasihati temannya tersebut. Jangan-jangan iya gara-gara karena saya bekerja di lembaga riba. Dia ajukan resign dan dia pun berhenti dari posisi yang nyaman dan zona yang aman itu. Lebih dari 20 juta gaji per bulannya. Lalu dia mengatakan terus terang di hadapan jamaah, ratusan jamaah tersebut, dia mengatakan, alhamdulillah semenjak hari saya berhenti dari pekerjaan itu sampai sekarang tidak pernah minum Panadol. Ini dia solusi cerdasnya untuk menyelesaikan diri dari zona aman tetapi tidak aman dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kata Allah, orang-orang yang makan riba
ya, baik untuk mendapatkan rumah atau kendaraan atau pendidikan anak atau kebutuhan lainnya. Dengan cara riba, kata Allah, dia berdiri bagaikan orang kesurupan. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan bahwasanya nanti di hari kiamat dia berdiri dengan bagaikan orang kesurupan. Tetapi penelitian salah satu profesor jantung di Mesir, di Universitas Al-Qahirah, beliau mengatakan sangat erat hubungan antara tindak laku perbuatan riba dengan penyakit jantung. Dari gambaran ayat ini, orang yang kesurupan biasa tidak normal detak jantungnya, ya. Maka ini penelitiannya. Anda mau kesurupan semua karena gara-gara melakukan riba? Betul tidak? Maka solusi cerdasnya berhenti dari ini. Apakah kemudian berhenti Anda dari riba, berhenti kemudian dari hidup berarti? Tidak. Apakah kemudian berhenti dari transaksi riba untuk mendapatkan rumah, sekarang tinggal di kolong jembatan? Tidak. Apakah kemudian berhenti dari melakukan transaksi riba untuk mendapatkan kendaraan roda 2, sekarang Anda punya kendaraan roda 1? Juga tidak. Apa kendaraan roda 1 ini? Wallahu a'lam, apa enggak tahu saya. Yang penting walhasil tidak akan berakhir hidup ini, ya akhi. Tidak akan wafat Anda. Salah seorang yang bertaubat dari riba ini, dari zona aman juga dia, lebih dari 25 per bulan gajinya dia, kemudian dia berhenti, mulai merintis jualan kecil-kecilan hidupnya. Tapi ketika saya tanyakan, apa perasaan Anda dengan kondisi sekarang? Kata dia, memang dari segi finansial Ustaz, kita mesti bersabar. Tapi ada satu sisi dari ruang hati saya dan keluarga dan anak-anak yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang ini yang saya rasakan. Oleh karena itu saya tanyakan, menyesalkah Anda resign dari posisi puncak di sebuah karir, di sebuah bank riba, hidup dengan apa adanya sekarang dengan mencari rezeki Allah, mulai bisnis dari awal, dagangan kecil-kecilan? Dia mengatakan, saya tidak pernah menyesal Ustaz, karena tidak mungkin orang dalam kebahagiaan menyesal dalam kehidupan. Orang yang menyesal adalah orang yang tidak pernah bertobat dalam hal ini. Dia sudah merasakan tidak nyaman hidup dalam kondisi riba, kemudian dia tidak ambil solusi cerdas, yaitu langsung berhenti dan memulai hidup tawakal kepada Allah dan menggantungkan rezekinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tidak pernah mengambil karena takut segala macam, ya, dia tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Terus selamanya di dunia dia tidak akan merasakan kebahagiaan yang menurut dia tadi dia rasakan. Di akhirat apalagi, Allah sudah menjanjikan untuk mereka neraka. Allah telah mengatakan, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sebelum ayat ini Allah mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kalian tidak berhenti dari berbuat riba, maka kalian berarti mengumumkan perang melawan Allah. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, setiap pelaku riba nanti di akhirat Allah berikan pedang. Nih, fulan, pedang, ambil. Barizni, mari kita adu pedang. Bukan main-main. Bukan pura-pura beradu pedang, tidak. Anda lawan Allah pakai pedang, pakai nuklir ente pakai, mati nuklir ente lawan Allah. Apalagi sekarang cuma pakai pedang. Apa kejadiannya? Hancur Anda. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengutus saja kepada manusia mengaku dirinya gagah dan kuat dan memiliki tentara-tentara yang terkuat di masanya dan sampai sekarang menggunakan kendaraan gajah, Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung yang dikirim Allah cuman
Burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala hancur dia. Apalagi Anda dengan peralatan perang yang tidak ada. Tidak punya kendaraan gajah, juga tidak segagah Abraha. Sekarang mau melawan Allah Subhanahu wa taala, berperang seperti yang Allah sendiri yang nantang. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti dari berbuat riba, ambil solusi cerdas tadi, maka berarti kalian telah melakukan perang melawan Allah dan Rasulnya. Dan dalam ayat yang lain selanjutnya Allah mengatakan, wa man 'ada faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia dulu tidak tahu bahwa perbuatannya ini adalah perbuatan riba. Kemudian datang peringatan Allah, sekarang alhamdulillah tahu. Ada bukunya, ada ceramahnya, yakin dia sudah Allah melakukan riba. Solusi cerdas yang harus diambil, kata Allah, fantaha, berhenti di saat itu juga. Tidak ada jeda waktu. Atur dulu pensiun, selesaikan dulu kasus ini, kasus itu. Tidak. Ada salah seorang jemaah yang bertanya, Ustaz, saya ingin taubat dari riba karena memang betul seperti yang Ustaz katakan, tidak nyaman hidup dengan riba itu. Tapi saya mau atur dulu, Ustaz, masa depan saya dan anak-anak saya. Baik. Kalau besok Anda sebelum aturan selesai Anda mati, apa yang terjadi? Sudah bertobat? Ya belum. Kemana Anda tempatnya? Allah sudah janjikan neraka. Tapi kalau langsung berhenti, resign, ajukan surat pemberhentian. Dan subhanallah, kemarin saya di Makassar, ikhwan di sana bilang, Ustaz, alhamdulillah ada keluhan dari beberapa lembaga keuangan riba, ada bank BUMN yang mengeluhkan banyak karyawannya yang resign di Makassar. Alhamdulillah. Karena manusia memang harusnya begini, tidak nyaman dia hidup. Saya diminta di salah satu kantor pusat bank asing di Jakarta untuk memberikan ceramah tentang riba. Saya sampaikan riba bahwa pekerjaan kalian ini pekerjaan yang haram, melawan Allah dan Rasulnya, berperang melawan mereka. Dalam belum selesai lagi seminar tersebut, beberapa karyawan tunjuk tangan. Di situ ada vice presidennya. Pak, saya resign. Satu lagi berdiri, Pak, saya resign. Pak, saya resign. Lalu kata VP-nya, vice presidennya, dia bilang, saya juga tahu, saya mau bareng kalian ikut resign juga. Berapa bulan setelah itu, saya bertemu dengan VP ini, vice president ini, dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya sekarang sudah resign dan mulai hidup apa adanya. Ya. Karena memang tidak nyaman. Tidak akan nyaman dan tidak akan tenang dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jal yang Allah sediakan siksaannya yang berat seperti itu. Maka solusi cerdasnya hanya satu, fantaha, langsung berhenti saat itu juga, jangan tunda-tunda. Tetapi apakah dengan Anda berhenti kemudian selesai urusan? Belum, Anda kan masih hidup. Kalau langsung meninggal, alhamdulillah, semoga terima Allah, masuk ke dalam surga. Seperti kisah seseorang yang membunuh 100 orang, kemudian dia bertobat dan langsung meninggal, langsung masuk surga, kan ya? Kalau seperti itu kisah Anda, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti masih ada permasalahan dan problematika yang Anda hadapi ke depan. Bukan berarti dengan bertobat Anda menjadi tenang dan nyaman 100% langsung, tidak. Di awalnya akan ada godaan-godaan dari kiri, kanan, atas, bawah, samping, dan belakang, depan dan belakang. Mungkin dari keluarga, mungkin dari orang tua, mungkin dari anak istri. Tuh gara-gara sok alim, dengarin aja tuh kajian Syekh Arwandi. Sekarang resign. Sekarang berarti rasa susah hidup. Ini bagian daripada kesempurnaan pertobatan Anda kepada Allah. Karena Allah bila mencintai suatu kaum, ibtalahum, pasti akan mendapat ujian dan cobaan. Bukan berarti ketika Anda
melakukan perbuatan dicintakan oleh Allah, kemudian bebas dari cobaan? Pasti tidak. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan terus belajar syariat Allah. Bila tidak belajar syariat Allah, kasus yang sama pernah terjadi. Dia taubat dari riba, dari lembaga keuangan riba, kemudian dia mulai usaha dan pinjam uang dengan cara riba. Sekarang saya katakan kepada dia, apa gunanya Anda taubat dari lembaga riba, pinjam uang dengan cara riba, tapi bukan ke lembaga, ke tetangganya. Sama aja, mau pinjam uang dengan cara riba ke tetangga atau ke lembaga, sama-sama riba. Maka pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian Anda telah memupuk, membesarkan serta mengembangkan hidayah yang Allah berikan kepada Anda. Dengan demikian Anda merasakan kenyamanan hidup di dunia ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan dosa, baik syirik maupun dosa-dosa besar lainnya seperti perbuatan riba, mereka lah yang merasakan kenyamanan hidup di dunia ini sebelum di akhirat. Dan mereka selama di dunia selalu dibimbing dan diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu taat kepadanya.